Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempermudah kita untuk kembali berjumpa dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Maka diharapkan kepada semua yang hadir untuk menyimak, mencatat apa yang bisa dicatat, dan tidak mengobrol sendiri, terutama di bagian belakang ibu-ibu, agar tidak ngobrol. Jadi ibu-ibu, kajian, ya. Jadi kajian, jangan bahas yang lain. Ya. Tulis, catat, simak, jangan ada yang ngobrol. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita masih dalam kajian intensif kita, di mana materi yang kita ambil adalah materi kitab tauhid yang kita sebutkan ada sekitar 66 bab. Namun kita ringkas, kemudian kita bahas per bulannya sekitar 10 pembahasan insyaallah taala. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang muqaddimah, ya, muqaddimah dari pembahasan kita. Dan kita sudah menjelaskan tentang kitab tauhid. Kita telah menjelaskan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai penulisnya. Kita juga sudah membahas mengenai kitab tauhid, dan juga kita sudah membahas mengenai muqaddimah dari beliau rahimahullahu taala yang menjelaskan kepada kita mengenai kewajiban tauhid. Ya. Dari muqaddimah kemarin kita mengetahui bahwasannya tauhid itu wajib bagi setiap kita, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala wajib, dan bahwasannya itu merupakan tujuan dari hidup seorang hamba. Tujuan dia hidup adalah untuk mentauhidkan Allah. Kemarin kita sebutkan ada 3 tujuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai tujuan hidup manusia, sehingga tidak bingung seorang hamba mengenai apa tujuan dia ada di muka bumi. Apa yang pertama? Agar manusia berilmu tentang apa? Agar seorang hamba berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa dan mengetahui segala sesuatu. Ya, dia mengilmui. Yang kedua, apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ketiga? Untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Jadi pertama kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Selepas itu, setelah kita ketahui, bukan hanya diketahui tapi diamalkan dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diuji oleh Allah, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Amalan yang baik bagaimana kriterianya? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, paling sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk tujuan inilah kemudian lanjut para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan, Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, Injil diturunkan, menjadi pedoman bagi manusia tentang tujuan dari hidup seorang hamba. Bahwasanya semua yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya itu untuk menopang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau rumah, mau sawah,
mau pekerjaan, jabatan, pakaian, kendaraan, HP, laptop, komputer, semua yang Allah berikan kepada kita, itu tujuannya agar menopang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita punya rumah tapi tidak menopang kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita punya pakaian tapi tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita punya motor tapi tidak dijalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya jabatan tidak digunakan untuk Allah. Punya ternak tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya kita, makannya kita. Makan itu nggak ada pahalanya. Tidur nggak ada pahalanya. Tapi kalau tidur itu diniatkan agar saya kuat besok bangun subuh, agar saya tidur siang ini supaya saya kuat nanti nggak lemah sholat asarnya, maka dia menjadi ibadah dan berpahala. Makan juga demikian. Makan nggak ada pahala orang makan. Sekedar makan nggak ada pahala. Cuma mau makan saja nggak ada. Tapi kalau dia makan tujuannya supaya kuat beribadah kepada Allah. Atau bahkan makan itu khafillah rahimani Allah yakum tana'um bi nikmatillah. Kita untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya. Jadi bukan sekedar makan untuk mengenyangkan perut, tapi untuk kita menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpahala. Maka dia berpahala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ada makanan enak. Bukan hanya sekedar kita makan karena dia viral. Coba kita makan untuk merasakan nikmat Allah yang ada pada kita. Maka dia akan membuahkan pahala. Jadi kalau dia diniatkan untuk keadaan-keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membuahkan pahala. Maka semuanya sekali lagi ikhwafillah rahimani Allah yakum adalah untuk menopang ibadah kepada Allah. Kalau kita hanya hidup makan tidur, maka itu kita seperti binatang. Yang membedakan kita dengan binatang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum" dalam surat Muhammad. Adapun orang kafir, ya'kulun, makan kerjaannya. Yatamatta'un, menikmati hidup, ya menikmati sendak gurau, senang-senang. Enggak ada ibadahnya. Nah, kama ta'kulul an'am, itu seperti binatang. Wan naru mathwal lahum, maka neraka yang lebih pantas bagi mereka. Apalagi yang Allah Nabi SAW sebutkan tentang karakter manusia yang buruk, himarun bin nahar, jifatun bil lail. Keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Ya, siang harinya kerja kayak keledai, malamnya tidur. Ya, malamnya tidur kayak bangkai. Nabi khafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sekali lagi tujuan dari kehidupan kita adalah untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak kita hidup seperti layaknya hidup binatang atau seperti himar, seperti keledai yang dia kerja di siang hari dan malamnya dia tidur. Kita akan lanjut pada bab yang kedua insyaallah, atau bab yang pertama. Dari ringkasan kita adalah bab pertama, keutamaan tauhid. Dalam kitab aslinya tertulis bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dia dapat menyebabkan pengampunan segala dosa. Jadi karena tauhid ini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamaan yang paling besar dari tauhid itu Allah ampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau seorang hamba bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, surga itu pasti. Orang yang bertauhid kepada Allah itu pasti surga untuknya. Enggak ada balasan tauhid kecuali surga. Hanya saja bisa jadi masuknya langsung atau dibakar dulu dalam api neraka. Tapi kalau tanpa tauhid mustahil, tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, bahwa syirik tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi kuncinya surga adalah tauhid. Kuncinya surga, tiket untuk masuk surga tauhid. Wabillahi rahimani Allah.
Maka di sini dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan wajibnya tauhid, beliau jelaskan keutamaan tauhid. Ini diantara bagusnya penulisan beliau. Setelah menjelaskan kewajiban tauhid, beliau jelaskan keutamaannya. Ini tauhid ini wajib. Sekarang keutamaannya apa? Ya, keutamaan dari mentauhidkan Allah apa? Dan keutamaannya sangat banyak. Beliau bawakan beberapa di sini. Wa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Pertama, semua lihat bukunya. Ya, di terjemahannya kita terjemahkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Surah Al-An'am ayat 82. Ini keutamaan yang pertama. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Ayat ini berbicara dalam konteks kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu imam tauhid, imam ahli tauhid, imamnya para ahli tauhid. Beliau diutus oleh Allah jadi nabi itu dari muda. Allah utus beliau dari muda menjadi seorang nabi dan rasul, dan dia berdakwah. Beliau pertama kali dakwah itu di kampung halaman aslinya, kampung ayahnya, yaitu di Babil atau Babilonia. Di sana beliau mendapati orang-orang menyembah benda-benda bumi, berhala-berhala. Yang sampai kejadian di mana beliau hancurkan berhala-berhala itu, yang akhirnya beliau dibakar. Yang akhirnya nggak mempan, kemudian beliau terusir sampai beliau berdakwah di wilayah Syam. Dan beliau memiliki tempat dakwah yang kedua, dan di sana beliau mendapati orang-orang berbuat syirik dengan menyembah benda-benda langit. Kalau tadi benda-benda bumi, di Syam dia dapati orang menyembah benda langit. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Makanya ada dalam kisah Nabi Ibrahim yang dia dialog. Tatkala datang malam hari, dia lihat bintang, hada rabbi, kata Nabi Ibrahim. Ngejek orang-orang itu. Ah, ini Tuhanku di bintang. Setelah bintangnya tenggelam, katanya, saya nggak mau, masa Tuhan hilang. Kemudian datang bulan, katanya hada rabbi, ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ngejek. Tatkala tenggelam, la uhibbul afilin, saya nggak suka yang tenggelam-tenggelam. Datang siang hari, dilihat matahari, hada rabbi, hada akbar, dia ngejek lagi orang yang lain. Ini Tuhanku ini yang lebih besar. Tatkala terbenam, sudahlah, terbenam semua. Maka dia katakan, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Dialog yang Nabi Ibrahim, bukan berarti Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, bulan sebagaimana yang disampaikan, tidak pernah. Itu bahasa Nabi Ibrahim untuk mengejek atau membuka pikiran orang-orang tentang Tuhan mereka itu nggak pantas untuk disembah. Kemudian di bawahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini tentang Nabi Ibrahim yang ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Bidzulmin, dengan zulmin, kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan rasa aman dan mereka lah yang mendapatkan hidayah. Ikhwan fillah rahimani Allah, tidak ada kalimat syirik di sini. Karena Allah tidak mengatakan bisyirkin, tapi bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Tidak ada kalimat syirik dalam ayat. Itu kan setelah diterjemahkan baru ada kalimat syirik. Bizulmin, dengan kezaliman. Sehingga tatkala turun ayat ini, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka para sahabat Nabi SAW mendatangi Nabi SAW.
Ini menunjukkan para sahabat itu kalau ada sesuatu yang mereka nggak paham datang ke Nabi. Kalau mereka langsung paham maka jelas, ayat itu jelas. Ada ayat yang mereka perlu pertanyakan kepada Nabi SAW. Ada juga yang dia langsung terang benderang. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW. Ya, mereka berat dengan ayat ini. Ini kok bisa ayat turun seperti ini kayak berat. Maka mereka datang kepada Nabi. Bagaimana kata mereka? Ya Rasulullah, ayyuna lam yulbis imanahu bidzulmin. Wahai Rasulullah, coba siapa yang setelah beriman gak pernah buat zalim? Kita semua zalim. Semua kita pasti pernah zalim. Semua kita pernah buat dosa. Jadi bagaimana mungkin ayat ini turun sedangkan kita semua dosa, semua manusia ini. Kita semua berdosa. Kita semua pasti pernah melakukan kezaliman. Maka bagaimana ayat ini turun? Maka menjadi berat bagi para sahabat Nabi SAW. Berarti kalau yang demikian kita nggak akan dapat hidayah dan kita nggak akan pernah merasakan keamanan. Maka kata Nabi SAW, "Laisa alladhi tadhhabuna ilaih." Enggak, bukan seperti itu yang pemahaman yang benar. Adz-dzulmu asy-syirku, kata Nabi. Zalim yang dimaksud adalah syirik. Alam tasma'u liqaulil 'abdi shalih, inna syirka la zulmun azim. Wahai para sahabatku, bukankah ada ayat yang menceritakan tentang hamba Allah yang saleh? Maksudnya Luqman al-Hakim. Apa kata Luqman? Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan buat syirik, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Di sini ikhwan, Nabi SAW menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Allah menafsirkan Nabi SAW menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi gitu cara metode tafsir. Kalau kita belajar tafsir itu, ilmu tafsir, ada ilmu tafsir, usul tafsir dan seterusnya. Jadi sebuah ayat itu dia ditafsirkan dengan ayat dulu. Jika tidak ditemukan tafsirnya dalam ayat, maka ditafsirkan dengan hadis. Jika tidak ditemukan tafsirnya dari hadis, maka dari perkataan para sahabat. Sampai akhirnya nanti bagian terakhir adalah dia ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Nah, di sini Nabi SAW menggunakan metode ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat yang ini menyebutkan dalam kitab kita ini, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Seorang yang paham zalim, semua orang pernah buat zalim. Maka Nabi menafsirkan zalim yang dimaksud adalah sama seperti dalam ayat inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Makanya oleh Kemenak ditafsirkanlah kezaliman itu di dalam kurung syirik. Ini bagus terjemahannya. Jadi dia masukkan syirik itu langsung tafsirnya. Ya, sudah langsung sama tafsirnya. Jadi terjemah Al-Qur'an itu nggak gampang. Terjemah Al-Qur'an itu dia menggunakan tafsir. Jadi ini yang terjemahkan orang-orang Kemenak ketika dia tafsirkan, ada timnya itu kan, terjemahkan Al-Quran, itu mereka buka tafsir. Mereka buka tafsir. Karena nggak bisa dia terjemahkan letter bahasa Arab. Dia harus terjemahkan itu dilihat dari ayat-ayat. Termasuk seperti ini. Kezaliman dalam kurung syirik. Kezaliman dalam kurung syirik. Jadi kezaliman yang dimaksud dengan kezaliman ini bukan kezaliman tatkala kita pukul teman kita, bukan tatkala kita mengejek teman kita, menggibah teman kita. Tapi kezaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan syirik. Artinya setelah mereka beriman enggak berbuat syirik mereka. Maka mereka lah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Faham ikhwan? Zalim, apa itu zalim ikhwan? Kesyirikan. Makna terjemahan bagus, barakallahu fiik. Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi makani. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari kezaliman apa? Kezaliman, lawannya keadilan. Berarti keadilan apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada sesuai porsinya. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sedangkan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi
Kalau antum kasih kepada bayi umur 1 bulan itu nasi, antum zalim. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Jadi menempatkan suatu bukan pada tempatnya adalah bentuk dari kezaliman. Sedangkan keadilan adalah menempatkan suatu pada tempatnya. Makanya keadilan itu bukan sama rata. Ya, sebagian orang menafsirkan adil itu sama rata. Padahal adil itu adalah sesuai dengan porsi dan tempatnya. Dia sesuai. Itu yang disebut dengan adil. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil membagi tentang warisan, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/6. Itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala karena adil tidak mesti sama. Karena adil tidak mesti sama. Nah, ikhwatillah rahimani Allah wa iyyakum. Sedangkan keimanan sendiri, Nabi SAW sebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah dari cabang keimanan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adza 'anit thariq. Jadi yang paling tinggi dari tauhid, paling tinggi dari iman adalah mentauhidkan Allah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah seorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau ada orang membuat gangguan di jalan, ini kezaliman dan bertentangan dengan keimanan. Blokir jalan, alasan apapun. Demo, alasan apapun, zalim, dan itu tidak bagian dari keimanan. Mau alasannya apapun, demonstrasi yang dilakukan atau blokir jalan karena permasalahan tertentu. Iman yang paling rendah ini, iman yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Duri jangan sampai ada, batu kita singkirkan, kayu yang menghalangi kita singkirkan, itu bagian keimanan, itu iman. Ya. Tapi tatkala seorang menaruh gangguan di jalan, maka ini sudah bertentangan dengan sebuah keimanan. Bahkan cabang iman yang paling rendah telah dilanggar oleh mereka. Maka Islam tidak mengajarkan demikian. Mau demonstrasi kah, mau blokir jalan kah, mau inilah, mau namanya damai pun ganggu jalan. Demo mau namanya damai kan ganggu jalan, macet jalan. Belum lagi kalau dia ngerusak dan seterusnya. Maka Islam tidak mengajarkan yang demikian, baik demonstrasinya, bom kah, apalagi bom ya, tidak diajarkan dalam Islam ngebom sana, ngebom sini, terorisme yang dilakukan. Datang ke gereja, bom gereja, datang ke masjid, bom masjid, datang kantor polisi, bom. Tidak diajarkan dalam Islam. Maka orang-orang yang mengatasnamakan Islam dengan tindakan terorisme, ini bertentangan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang iman yang paling rendah. Ikhwafillah rahimani Allah. Maka jangan sampai berseberangan. Yang tertinggi dari iman adalah tauhid, sedangkan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kalau seorang itu menyingkirkan gangguan dari jalan, maka itu bagian dari keimanan yang ada dalam hatinya. Tapi kalau dia taruh gangguan dalam jalan, ya, dia taruh palang kayu di sana, dia taruh batu di sana, dia orasi di tengah jalan, maka ini bukan bagian dari keimanan sama sekali. Hatta demonya atas nama agama, hatta demonya di atas nama keadilan, maka ini adalah kezaliman. Ya, karena jalan itu digunakan untuk jalan, bukan untuk dihadang. Ya, ini juga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mau protes polisi, tapi protesnya tengah jalan, bukan tempatnya. Jalan itu kan tempat orang berlalu lalang dengan berbagai macam kebutuhan mereka. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka itu adalah kezaliman, walaupun yang dituntut adalah keadilan. Nah, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya sama kayak orang protes presiden lewat Facebook.
Bukan tempatnya, nggak bakal nyampe ke presiden. Mau antum tulis di akun antum, yang like kan cuma 5 orang, 10 orang, nggak akan nyampe. Maka itu bukan tempatnya. Jelek-jelekan pemerintah lewat akun Facebook nggak bakal nyampe. Kezaliman, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Maka bagian yang pertama adalah di antara keutamaan tauhid adalah seorang mendapatkan keamanan dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keamanan ini adalah keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Aman di dunia, tenang hatinya. Aman di dunia, tenang hatinya. Ya, dia membawa ketenangan, tenang hatinya. Tidak dihantui dengan berbagai macam kegelisahan. Sedangkan di akhirat, keamanan bagi orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak terancam dengan neraka. Dia tidak terancam dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia mendapatkan keamanan yang sempurna. Dan dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia, petunjuk di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan yang paling besar dari tauhid adalah Allah hapuskan dosa-dosa seorang hamba, Allah berikan dia rasa aman. Kita tahu ikhwan, di akhirat itu ketakutan dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut. Makanya kan di padang mahsyar manusia dikumpulkan hufatan, uratan, ghurla. Tidak beralas kaki, telanjang, nggak ada pakaian sama sekali, dan belum disunat, tidak disunat. Semua telanjang, tapi nggak ada satu orang pun yang memikirkan temannya telanjang atau dirinya telanjang. Kenapa? Karena ketakutan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seorang melari dari saudaranya. Padahal di dunia sama saudara ini kan kita akrab. Tapi hari itu yafir, lari min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya sama bapaknya. Padahal kita tahu ibu sama bapak itu tempat kita sandar. Dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita khawatir, ibu dan bapak yang bisa menenangkan. Tapi hari itu yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kita di dunia kalau dalam keadaan panik mungkin masih terpikir kita angkat anak kita, mungkin gempa bumi atau banjir atau misalnya kita angkat itu. Tapi di sana kita tinggalkan semuanya, lari kita menjauh. Penuh ketakutan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Tapi bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hari tidak bermanfaat anak dan juga harta illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari noda-noda kesyirikan. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, keutamaan yang pertama yang disampaikan oleh penulis di sini adalah mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iman tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Karena ada orang yang mencampurkan iman dengan syirik. Sebagian orang menyatakan, bagaimana mungkin ada orang iman tapi syirik? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf di bagian akhir. Apa ayatnya ya? Nah lupa. Allah Subhanahu wa taala ada Al-Quran supaya nah lihat. Coba pinjam Al-Quran satu. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang, saya ingat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, dalam surah Yusuf, kita lihat ayat berapa dia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan keimanan mereka kepada Allah kecuali mereka syirik. Nah, dijelaskan dalam tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya, para sahabat menafsirkan adalah orang-orang yang dia beriman dengan mengatakan Allah yang mencipta, Allah Subhanahu yang mengatur alam semesta,
tapi ternyata mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani Allah yang menciptakan, tapi dalam praktek ibadah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang yang mendapatkan keamanan tadi adalah yang iman mereka ini tidak tercampur dengan kesyirikan. Karena kalau orang Islam ditanya siapa yang menciptakan, maka yakin semuanya adalah Allah. Tapi secara praktek ada sebagian orang sembelih untuk syaitan, untuk jin. Ada orang sembelih supaya rumahnya tidak diganggu, maka harus sembelih, darahnya ditumpahkan di dasar rumahnya, pondasi rumahnya. Tumpahkan di mobilnya supaya mobilnya nggak kena sial. Tempel sesuatu supaya nggak diganggu, pasang jimat, dan seterusnya. Tanam kepala sapi di jembatan misalkan. Waliyadzubillah, berbagai macam jenis dari kesyirikan. Kalau ditanya siapa Tuhan kalian, Allah. Tapi praktek yang dilakukan sebagian orang adalah praktek yang disebut dengan kesyirikan. Mereka ibadah sholat kepada Allah, tapi suatu hari mereka datang ke kuburan-kuburan, mereka sujud dan meminta kepada penghuni kubur. Yang terjadi, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah tadi adalah orang-orang yang tidak mencampurkan iman dengan kezoliman. Kezoliman yang dimaksud apa tadi? Kesyirikan. Tafsirnya diambil dari mana ini, ikhwan? Dari ayat surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar. Faham poin yang pertama, ikhwan? Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, perhatikan ikhwan. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimani Allah, ini hadis yang agung. Bahkan disebutkan hadis ini yang mencakup tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagian pertama, ini ada 5 persaksian yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Dari hadis ini, poin yang kedua ini ada 5 persaksian yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Yang pertama, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah wahdahu, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Siapa yang masih ingat apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Apa arti la ma'buda bihaqqin illallah? Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari persaksian ini itu 2. Ya, rukunnya. Pertama, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Kedua, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. An-nafyu dan isbat. Pertama, dia tiadakan, artinya tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Baik itu sholat, puasa, sembelihannya, minta tolongnya, minta perlindungannya, semuanya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa itsbatuhu lillah, dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya saksi la ilaha illallah ini, bersyahadat, ini syahadat istilahnya. Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau ucapan orang munafik sudah jadi muslim. Syahadat itu setidaknya mencakup 3.
keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Nggak bisa cuma sekedar ucapan, saya bersaksi Allah satu-satunya yang berhak disembah, tapi prakteknya jauh. Maka persaksian itu dusta sampai dia benar-benar keamalkan la ilaha illallah. Makanya banyak ikhwafillah rahimani Allah orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah seribuan kali dalam sehari. Tapi prakteknya bagaimana? Mereka minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Husain, ya Badawi, ya Rasulullah agithna. Minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang minta perlindungan kepada selain Allah. Ya, kalau mau lewat kuburan klakson-klakson dulu. Ya. Kalau mau selamat ini pegang nih isi mangge. Ya, kalau mau lahiran supaya enggak diganggu, maka ini peniti sama bawang putih. Minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kebal pakai ini, supaya nyari jodoh ini pakai ini. Datang ke dukun, datang ke peramal. Kalau ditanya bagaimana keimanan kepada Allah, dia beriman kepada Allah, tapi praktek nol. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus ada prakteknya. Karena kalau sekedar ucapan, maka munafik telah mengucapkan itu. Munafik zaman Nabi SAW mengucapkan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Apa? Surat Al-Munafiqun awalnya? Astagfirullah. Idza ja'akal munafiqun. Ya, apabila datang kepada kamu orang-orang munafik. Yashhadu an, astagfirullah. Kita baca aja supaya enak. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada orang munafik, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Ini kan ucapan doang nih. Prakteknya mereka mempersaksikan atau tidak? Tidak. Maka bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana prakteknya. Kemudian hatinya harus benar-benar. Ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi hati benar-benar terpaut. Benar-benar dia tersakiti apabila Allah dilecehkan. Dia tersakiti, agamanya dilecehkan. Itu ada keikatan hati. Sama kayak fans negara Piala Dunia, coba aja diejek negaranya. Marah nggak dia? Marah dia. Ya. Artinya sudah ada terpaut hati itu cinta kepada negara tersebut. Buktinya kalau fansnya diejek, marah. Itu cinta itu. Nah, sebagian orang terhadap agama udahlah masing-masing. Nggak ada rasa dalam hatinya. Ya, jadi harus ada keyakinan dalam hati, kecintaan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan dan amalan dengan tubuh. Kayak fans Piala Dunia lah. Di antara bukti fansnya pakai jersinya, nonton pertandingannya, serius dia, ya. Doanya doa benar-benar doa. Ya. Kalau menang siap bully teman, kalah siap dibully. Ya. Bila rahimani Allah, maka yang paling utama dalam hal ini kita tidak membahas yang itu. Ya, maka mempersaksikan tentang Allah Subhanahu wa taala harus melalui 3 hal ini. Bukan hanya sekedar ucapan belaka. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Maka yang pertama, persaksian la ilaha illallah itu harus dengan hati, lisan, dan juga amalan yang benar. Dia realisasikan dengan benar. Kemudian, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagian yang kedua, bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini harus digabungkan antara abduhu wa rasuluh. Kenapa disebut hamba, kenapa disebut rasul? Ya, disebutkan di sini abduhu wa rasuluh, hamba, agar tidak ada yang meyakini bahwa Nabi melampaui batasnya seorang hamba. Karena ada sebagian orang yang menempatkan Nabi kayak Tuhan. Sebagian orang menyembah Nabi SAW. Makanya ada sebagian orang namanya Abdun Nabi, hamba Nabi. Ya, sebagian orang menempatkan Nabi SAW itu tinggi sekali. Apa kata dia? Seperti Al-Busairi dalam burdahnya, wa inna min judika dunya wa durratuha wa min ilmika ilmin lawhi wal qalam. Seperti semacam itulah makna perkataan. Wa inna min judika dunya wa durratiha. Di antara kedermawananmu, wahai Muhammad, wahai Nabi SAW, adalah engkau berikan kepada kami dunia dan seisi-isinya. Wa min ilmika ilmin lawhi wal qalam. Dan di antara luasnya ilmumu adalah ilmu yang ada dalam Lauhul Mahfuz dan ilmu qalam. Nah, ini kan Allah yang miliki ini, Pak. Dalam Burdah Al-Busairi ini sebutkan yang seperti ini. Kan banyak ya, gulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ya Rasulullah, agithna ya Rasulullah, agithna ya Rasulullah. Menjadikan Nabi Muhammad SAW melampaui batasnya dari seorang hamba. Maka Nabi SAW abdun, hamba. Maka Nabi ingatkan dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana rasulun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Jangan puji aku dengan pujian yang lebih-lebih. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu dulu juga begitu. Oh, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Lama-lama nyembah Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak langsung disembah. Ya khafillah rahimani Allah wa iyyakum. Nabi Isa tidak langsung disembah. Tapi permulaannya pujian-pujian yang berlebihan. Sampai akhirnya Nabi Isa disembah. Maka Nabi ingatkan, jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kalian berlebihan kepada Isa bin Maryam. Karena aku adalah Rasul Allah, maka katakan hamba Allah dan Rasul. Maka dikatakan abdun la yu'bad. Hamba yang tidak boleh disembah dan diibadahi. Ya, jadi dia disebut hamba agar tidak disembah dan diibadahi. Karena praktek yang ada adalah banyak orang yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Wa rasuluh, dan rasulnya disebut rasul agar orang-orang tidak meremehkan. Jadi walaupun beliau hamba seperti kita, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid dalam Al-Quran itu. Surah Al-Kahfi. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku basyar, manusia, mithlukum, seperti kalian. Manusia sama, abdun. Tapi apa? Yuha ilay, diberikan wahyu kepadaku. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian, sembahan kalian cuma satu, tauhid. Ya, jadi Nabi SAW adalah hamba, basyarum mithlukum, manusia seperti kalian, tapi ada keutamaannya. Jangan sampai kalian anggap dia sekedar hamba. Yuha ilai, dia Rasul Allah yang diwahyukan kepada beliau. Maka dengan itu beliau dimuliakan, la yukadzab, tidak didustakan. Ya. Jadi beliau adalah hamba dan utusan Allah. Hamba agar Nabi tidak disederatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul agar tidak didustakan. Makanya ada sebagian itu hadis Nur Muhammad yang sampai mengatakan Allah itu menciptakan dirinya dari Nur Muhammad. Allah menciptakan diri. Bagaimana Allah tercipta? Berarti Allah makhluk. Sayang sama keyakinan ini banyak. Keyakinan ini banyak. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala banyak hal sudah. Hal-hal yang Nabi SAW dilebihkan dari batasnya. Maka Nabi ingatkan, la tutruni, jangan berlebih-lebihan. Sesuai dengan apa yang beliau derajatnya. Maka beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ya, memiliki 4 konsekuensi saksi ini. 4 konsekuensi persaksian ini. Pertama, apa? Ya, ta'atuhu fi ma'amar. Bagus. Mentaati perintah-perintah beliau. Jadi orang yang mempersaksikan asyhadu alla ilaha illallah harus taat perintah beliau. Tidak boleh dimaksiati perintah-perintah beliau. Beliau perintahkan misalkan jagalah jenggot, rapikan kumis. Taati. Itu konsekuensi dari perintah Nabi SAW yang kita bersaksi. Mempersaksikan bahwa Nabi adalah utusan Allah dan hambanya. Ya, tatkala Nabi perintahkan kita sholat, kita sholat. Tatkala kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga. Tatkala Nabi SAW perintahkan sesuatu, maka kewajiban kita mentaati. Ya. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini yang kedua. Jadi berita apapun yang beliau kabarkan dibenarkan. Meskipun gak masuk akal. Meskipun gak masuk akal. Karena bukan berarti salah Nabi SAW, tapi akal kita yang belum sampai ke sana. Karena Nabi diberitakan wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Sebagian orang tatkala ada hadis Nabi SAW, idza dakhala dzubab, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyagmisu fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil ukhra dawa'un. Apabila jatuh lalat dalam minuman kalian, maka apa perintah Nabi? Celupkan. Kemudian summa liyatrahu, kemudian buang. Ya. Karena dari satu sayapnya adalah racun dan satunya adalah penawarnya. Sebagian orang sulit mempercayai ini dulu. Karena bagaimana mungkin lalat yang biasa terbang di sampah datang ke minuman malah dicelupin. Setelah ada penelitian baru percaya. Nah, ini tidak beriman kepada Nabi tapi beriman kepada peneliti. Karena dia tolak dari awal. Bagaimana bisa seperti itu? Sampai ada penelitian baru mau percaya. Ini yang bermasalah, ikhwafillah rahimani Allah. Kita kalau belum ada penelitiannya sulit untuk mempercayai hadis Nabi SAW. Sesungguhnya dalam manusia dalam tubuh dalam rahim ibunya 40 hari mani, 40 hari lagi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging, baru ditiupkan ruh. Sebagian orang sulit mempercayai bagaimana ini, tapi setelah adanya alat-alat canggih baru dia percaya. Nabi SAW perintahkan puasa, sulit mau puasa, tapi tatkala ada peneliti-peneliti, ternyata pada puasa itu ada kesehatan pada tubuh, bla bla bla, baru mau puasa. Ya. Karena medis, bukan karena hadis Nabi SAW. Tidak mengapa percaya pada medis-medis ini, penelitian ini, tapi dia sebagai tabak, pengikut saja. Yang jelas kita beriman kepada Nabi SAW tanpa kita ingkari sebelum adanya
penelitian-penelitian yang ada. Jangan karena nggak masuk akal bagaimana? Ya, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Masa telanjang? Ya, nggak masuk akal. Manusia dalam alam kubur disiksa. Masa disiksa dalam kubur? Nggak percaya orang-orang. Ya. Celana di atas mata kaki, masa masuk neraka? Nggak percaya orang-orang. Sulit mempercayai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sulit mempercayai hadis Nabi Sallam. Maka ketika dia mempersaksikan bahwa Nabi Sallam adalah utusan Allah, maka tugas dia adalah membenarkan berita dari Nabi Sallam selama berita itu benar. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang. Maka apa segala macam yang beliau larang dihindari. Larangan riba dihindari. Larangan makan babi dihindari. Ya. Larangan waliyadzubillah liwat LGBT dihindari. Ya. Larangan ini, larangan itu, apapun dari larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dihindari. Ya, maka perintah dan larangan Nabi SAW ditaati. Perintahnya dilakukan, larangannya dihindari. Ya. Misalkan, jangan minum sambil berdiri. Larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hindari. Jangan makan pakai tangan kiri, maka dihindari. Jangan, kalau kalian bangun dari tidur kalian, maka cuci tangan. Jangan langsung makan, jangan langsung celupkan dalam bejana kalian, tapi cuci dulu terlebih dahulu. Sebagian orang, karena kata Nabi kan kalian nggak tahu taruh tangan di mana. Sebagian orang bilang ya saya tahu lah ngapain cuci tangan. Ya, ada yang bantah seperti itu waktu itu di zaman Nabi SAW, sampai akhirnya dia bangun pagi hari, tangannya sudah masuk dalam duburnya segini sampai siku, mati dengan itu. Dia mengatakan saya tahu di mana letak tangan saya. Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan seperti itu. Tangannya masuk ke dalam duburnya. Waliyadzubillah. Karena ini mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak, membersihkan gigi. Bagaimana? Nggak masuk akal bagi sebagian orang. Kesehatan. Bagaimana mungkin bisa sehat? Sulit mempercayai hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, maka dilaksanakan. Kemudian yang terakhir wa alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan contoh dari beliau. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka jangan ibadahnya bukan sesuai contoh utusan Allah. Kan yang utusan Allah Nabi Muhammad, bukan kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah bukan sesuai dengan utusan Allah? Sedangkan yang diutus oleh Allah ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita. Dari mana kita tahu ini yang Allah inginkan? Kita tahu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tugas hidup kita, kewajiban kita. Tujuan hidup hamba adalah beribadah kepada Allah. Maka Allah kirimkan para nabi, para rasul. Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia tujuan mereka diciptakan dan bagaimana cara mereka menyembah Allah dengan cara yang Allah inginkan. Maka jangan sampai seorang hamba merasa dia yang utusan Allah, sehingga dia membuat semacam ibadah yang tidak dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mempraktekkan ibadah yang tidak memiliki petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dia katakan itu ibadah. Maka seorang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi dia beribadah kepada Allah sesuai yang dicontohkan oleh utusan Allah. Kalau setiap orang boleh beribadah tidak sesuai contoh Nabi SAW, yang penting baik menurut kita, maka buat apa Allah mengutus para nabi? Buat apa Allah mengutus para nabi? Untuk mencontohkan ibadah. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah cara manasik dariku. Karena apa? Tujuannya agar beliau dicontoh dan diikuti. Kalau ternyata setiap orang mengatakan ini kan baik, apa salahnya? Ini kan baik, apa salahnya? Ini kan baik. Alasan banyak orang-orang melakukan ibadah yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ini kan baik. Sekarang kalau setiap orang boleh mengatakan baik macam ibadahnya, lalu buat apa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya udah, yang penting baik bagi kita sudah. Tidak perlu sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang meyakini sekali lagi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dipraktekkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita percepat, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa hamba Allah dan utusannya. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, nggak apa-apa ditambah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Maka tidak mengapa untuk membantah keyakinan mereka bahwasannya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan atau salisu salasa. Ya. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan, tapi hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bahwasanya Nabi Isa ini adalah kalimat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Kalimat Allah maksudnya kun, jadilah, maka jadi. Tapi kun ini bukan makhluk ya. Dari kun inilah Nabi, ada sebagian orang meyakini begitu. Dari kun inilah Nabi Isa tercipta. Kun ini bukan makhluk, tapi ini ucapan Allah, kalimat Allah. Kun fayakun, maka jadilah. Kun ini fi'il amr, ikhwan. Akhadha ya'khudhu khudh. Khudh, seperti itu. Khudh. Jadi khudh ini seperti itu. Kun ini adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kun. Allah katakan jadilah, maka jadilah dalam rahim Maryam. Jadi kalimat tuh. Jadi Nabi Isa ini bukan anak Tuhan. Ini untuk membantah bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi firman Allah. Makanya Allah katakan tentang Nabi Isa, innama mathalu Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Ya. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, maka jadilah dia. Nabi Adam ada orang tuanya? Tidak ada. Ya, tapi Allah katakan jadi, maka jadilah Nabi Adam. Demikian pula Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan makhluk atau manusia tanpa ibu bapak, apalagi yang ada ibunya. Wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh dari Allah bukan berarti bagian dari Allah, tapi ruh yang Allah berikan. Jadi ruh sama seperti kita. Ya, ruh yang Allah berikan. Ini kemuliaan Nabi Isa yang Allah khususkan dia. Ya, ruh min Allah. Roh dari Allah Subhanahu wa taala. Rohnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua kita rohnya dari Allah. Ini tapi penghususan tentang Nabi Isa, penyandaran sesuatu kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan. Sama kayak Allah menyebutkan tentang onta Nabi Saleh. Apa dalam surah Asy-Syams itu? Naqatallahi wa suqiyaha itu. Allah sebutkan apa ayatnya? Ayatnya secara sempurna. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa, sebelumnya. Apa sih? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kadzabat samud bi taqwaha idzin ba'da ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallah, unta Allah. Apakah berarti unta-unta yang lain bukan unta Allah? Unta Allah juga. Tapi penghususan naqatallah tentang unta Nabi Saleh untuk kemuliaan unta ini, bahwasanya unta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penghususan semacam ini. Sama kayak ini. Kitabullah. Kitabnya Allah. Kemuliaan Al-Qur'an. Jadi penyandaran. Abdullah, hamba Allah. Maka yang disandarkan kepada Allah adalah kemuliaan. Ya, jadi ini ruhum min, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ruh. Ya, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Kemudian persaksian yang keempat. Dia meyakini surga nyata, neraka nyata. Ini keempat dan kelima. Ada enggak orang yang mengingkari surga dan neraka? Ada. Sebagian orang menyebutkan surga itu tidak ada, neraka juga tidak ada. Nah, tapi kalau dia meyakini ini, apa yang Allah balas dia? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti akan masukkan dia dalam surga berapapun amal. Tauhid, amal kita sedikit pasti masuk surga. Amal kita secuil, tapi kalau ada tauhidnya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Surga itu pasti bagi orang yang bertauhid. Pertanyaannya, kita mampu nggak mati di atas tauhid?
Seorang yang mati di atas tauhid, surga baginya. Ikhwafillah rahimani Allah. Maka syarat orang surga, orang masuk surga adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ada yang masuk dulu neraka baru masuk surga. Ada juga yang masuk surga langsung. Makanya tauhid itu mencegah neraka itu dari dukhul dan khulud. Ini dibalik saja nih tulisannya. Dukhulun, khuludun. Sama hurufnya, dakhala. Ya. Khuludun, dukhulun. Ya. Pertama mencegah dukhul. Dukhul itu dakhala. Apa dakhala? Masuk. Jadi tauhid mencegah seorang dukhul dalam neraka. Apa dukhul? Masuk. Maka tauhid pertama mencegah seorang dukhulun dalam neraka. Yang kedua mencegah khuludun. Apa khuludun? Khalidan fiha, khalid. Khulud. Kekal. Ya. Dia masuk tapi tidak kekal. Jadi ada orang tauhid dia masuk ke dalam neraka tapi dia tidak khulud, tidak kekal. Maka mencegah dua hal. Dukhul dan khulud. Ada yang tercegah dukhul, alhamdulillah ini yang paling baik. Ada yang tercegah khulud, kekal dalam neraka. Faham ya kawan? Berapapun amal. Hadis yang terakhir sedikit aja, 3-4 menit. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ikhwan, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Ada yang tahu hadis qudsi? Wah, hadis yang turunkan langsung oleh Allah. Ada lagi? Hah? Yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis qudsi adalah hadis yang ada dalam Al-Quran. Hadis yang langsung firman Allah tapi tidak tercantum dalam Al-Quran. Ya, hadis qudsi itu fillah rahimani Allah wa iyyakum, penamaan qudsi ini penamaan belakangan, artinya kemuliaan, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalui perantara Jibril. Lafaznya itu lafaznya adalah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan makna atau intisarinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis qudsi tidak boleh dijadikan imam salat. Ya, imam salat baca hadis qudsi walaupun itu firman Allah. Karena apa? Lafaznya adalah lafaz Nabi, tapi maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Al-Quran. Maka lafaz dan maknanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Bukan karena dia tidak tercantum dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang pernah turun, tapi tidak tercantum dalam Al-Quran. Ada ayat ketika Nabi hidup itu turun ayat. Begini bunyinya. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya fajliduhumal battah. Ayat Al-Quran. Tapi kalau antum cari dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak ada ayat itu. Ayat itu mansukh. Dihapus tulisannya, maknanya masih ada, hukumnya masih ada. Apa itu? Seorang laki-laki yang sudah menikah dan seorang wanita yang sudah menikah, idza zanaya, apabila mereka berzina, farjumuhumal battah, maka rajamlah mereka. Ayat itu turun, firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dimansukh dalam Al-Quran berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, perintah Nabi SAW. Ya, dalam Al-Quran itu ada yang lafaznya masih ada tapi hukumnya nggak berlaku. Ada yang lafaznya nggak ada tapi hukumnya masih ada. Contoh lafaz yang masih ada tapi hukumnya nggak berlaku. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan
fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, hadis ini tentang orang-orang yang masih memiliki pilihan. Boleh dia nggak puasa, tapi bayar fidyah. Ya. Mau nggak sehat juga nggak masalah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Sehat, tapi nggak mau puasa, boleh bayar fidyah. Boleh nggak begitu hukumnya? Tidak boleh, karena sudah dimansuh dengan ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Artinya kewajiban puasa itu wajib atas semuanya. Dan yang boleh seperti itu hanya orang-orang yang sakit atau uzur. Ya ikhwan fillah rahimani Allah, itu hadis qudsi. Yang dia maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya adalah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi sehingga tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka sesungguhnya kamu lau ataitani atayati lau ataitani seandainya ataita kamu datang nih kepadaku lau ataitani biqurabil ardi khataya sepenuh bumi ini dosa. Ikhwan, dosa sepenuh bumi ini dikit atau banyak? Coba kita sekarang taruh uang sepenuh masjid. Banyak atau sedikit? Full masjid ini uang. Atau uangnya sepenuh desa tangga. Banyak atau sedikit? Sekarang uangnya sepenuh bumi. Atau sepenuh Indonesia. Kemarin kan ada yang korupsi, kemudian di belakang Pak Presiden itu, uang itu berapa triliun itu? Banyak atau tidak? Full nggak bangunan itu? Cuma bagian depannya saja itu kan. Ya. Bagaimana kalau uang itu sepenuh bumi? Nggak, ikhwan. Seandainya kamu datang kata Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi. Bukan sepenuh Masjid As-Sunnah, bukan sepenuh rumah, bukan sepenuh mobil, bukan sepenuh bangunan gedung, tapi sepenuh bumi. Dosa banyak. Summa laqitani, laqiya. Kemudian engkau berjumpa denganku, kata Allah. La tusyriku bi syai'a. Enggak ada buat syirik kamu. Tauhidmu murni, enggak kamu buat syirik kamu selama umur hidupmu. Atau kamu sudah berbuat syirik tapi bertaubat kepada Allah. Intinya kamu mati tidak ada syirik yang kamu bawa. Semuanya sudah kamu taubat dalam hidupmu. Atau kamu tidak pernah melakukannya sama sekali. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan berikan ampunan sepenuh bumi juga. Luasnya ampunan Allah bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu benar-benar tauhid, tidak ada pencampuran tauhidmu dengan syirik, maka aku akan berikan ampunan itu sepenuh bumi juga. Maka yang terakhir ikhwah, hadis dari Nabi SAW tentang hadis bitokoh, hadis kartu. Yang seorang naik ke atas timbangan, mizan. Satu timbangan keburukan, satu timbangan kebaikan. Timbangan keburukannya ada 99 kertas, kartu. Satu kertasnya sejauh mata memandang, saking banyak dosanya. Dan dia punya 99. Ini catatannya, zolim ini, semua ada. Jadi mungkin semua dosa dia terjang semua. 99 kata Nabi SAW. Satunya saja sudah membinasakan, apalagi 99. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sedikit kebaikan terlihat. Siapa yang mengamalkan sedikit keburukan akan terlihat. Maka apapun yang kita lakukan sedikit atau banyaknya dosa atau pahala terlihat semua. Maka orang ini 99 kartunya ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, dan satu kartunya sejauh mata memandang, saking banyak dosanya. Dan dia punya kartu kebaikan cuma satu. Maka dia mengatakan, apa gunanya satu untuk melawan 99? Binasa saya. Namun ikhwafillah rahimani Allah yakum, satu kartu itu ternyata la ilaha illallah. Orang ini meskipun dosa banyak dia lakukan, tapi syirik tidak. Jadi dia mati, dia tidak bawa dosa syirik. Tidak ada dosa syirik satupun. Tidak ada percaya peramal, percaya dukun, tidak ada minta tolong kepada selain Allah, tidak ada menyembelih kepada selain Allah. Hidup dan matinya tauhid dia. Tapi dosa zina mungkin dia lakukan, mencuri mungkin dia lakukan, zolim mungkin dia lakukan. Waliyadzubillah. Kemudian tatkala ditimbang ternyata lebih berat tauhidnya, ikhwafillah rahimani Allah yakum, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ini ikhwan, pahala yang luar biasa tentang tauhid. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kematian itu di atas tauhid. Siapa yang mati di atas tauhid, maka kebaikan semuanya, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Siapa yang mati di atas tauhid, tidak membawa kesyirikan kepada Allah, maka setelahnya akan lebih baik.
Tapi siapa yang membawa kesyirikan sedikit apapun, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka semuanya akan menjadi berat baginya di hari-hari kemudian. Maka ini pentingnya kita belajar tauhid. Nanti kita akan belajar, mungkin ada hal-hal yang kita anggap itu biasa, bukan syirik, ibadah biasa, ternyata itu adalah ibadah yang berbau kesyirikan berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Dan ini keutamaan buku Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau tidak hanya ngomong ini syirik, tapi ada dalilnya. Makanya setiap bab ayat hadis, ayat hadis. Coba antum cek itu ringkasan kita, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Nggak ada itu perkataan nenek saya, nggak ada perkataan orang ini, orang itu. Tapi ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Hanya sedikit dibawakan perkataan-perkataan lain untuk menguatkan. Ini keindahan kitab tauhid, bahwa semua pembahasannya berisikan Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Maka perlu kita pelajari agar kita semua selamat, agar semua kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Karena tauhid kebaikannya sangat banyak. Ini baru 3 yang kita bahas. Bagaimana kalau hadis-hadis yang banyak yang lain kita bahas, maka akan luar biasa. Ifafillah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita melihat tulisan Allah dari di mobil bukan. Mungkin tujuannya ada hiasan kan? Enggak masalah. Apa yang digantung? Allah Muhammad. Ya, sebenarnya tulisan Allah itu bukan hiasan ya. Ya. Tapi kalau tidak ada keyakinan syirik, tidak masuk ke dalam kesyirikan. Kecuali dia bilang ini untuk melindungi mobil supaya enggak tabrakan, supaya enggak kecelakaan, maka pasang ini. Pasanglah ayat, pasanglah hadis. Nah, itu berbahaya keyakinan yang begitu. Kalau ditempelkan di tembok dalam posisi sejajar, Ustaz. Dihindari. Ya. Karena bacaannya nanti Allahu Muhammadun. Allah adalah Muhammad. Ya kan ada yang sejajar begini tuh. Allahu Muhammadun. Secara bahasa Arab Allah adalah Muhammad. Ya, dihindarilah. Kalau bisa kalau mau tempel atas bawah nggak masalah. Sekedar tempel sebenarnya nggak masalah, sekedar hias tempel ya. Tapi jangan hanya sekedar hiasan gitu loh. Karena Al-Qur'an itu bukan diturunkan untuk hiasan. Ya, tapi Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca, ditadaburi dan direnungkan. Itu nggak ada faedah. Nggak ada faedah, nggak akan melindungi kita dari bala. Kecuali ayat yang kita tempel di rumah itu untuk pengingat kita. Kita ini sering terjatuh dalam sebuah dosa misalkan. Maka kita tulis itu. Atau kita sering lupa mati. Maka kita tulis ayat tentang mati. Supaya kita kalau masuk rumah ingat mati. Jadi bukan karena sekedar hiasan, tapi benar-benar untuk ada yang kita ingat. Maka nggak masalah. Tergantung ya. Kayak Umar tulis di cincinnya Pak, kafa bil mauti wa'idhan. Kalau anda tidak salah. Cukuplah kematian sebagai pengingat bagimu. Supaya dia ingat mati. الساعة الإبوة